Shalom God people, anak-anak Tuhan yang dikasih oleh Tuhan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harap luar biasa ya, dan selalu berada dalam lindungan Tuhan. Sekarang kita akan belajar, dan sebelumnya kita akan awali dengan berdoa. Kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan yang kami rasakan sampai pada saat ini. Sekarang kami akan belajar, biarlah Tuhan berkati agar kami mengerti pelajaran yang kami pelajari. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Kristus Yesus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Baik, anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, kita sekarang sudah tiba pada pelajaran kita yang ke-14, bab 14 dengan judul Remaja Kristen sebagai pelopor pembaruan. Ya, remaja Kristen sebagai pelopor pembaruan. Nah, kita awali dengan kata pelopor. Pelopor ini artinya adalah orang yang memulai atau mengawali. Ya, memulai atau mengawali. Dan pembaruan adalah tujuan yang kita pelajari hari ini. Jadi remaja Kristen diharapkan menjadi orang-orang yang memulai pembaruan. Tentunya dari hal yang buruk kepada sesuatu yang baik, ya. Atau dari sesuatu yang hancur gitu kepada sesuatu yang lebih baik, ya. Diawali dengan cerita dari seorang gadis yang bernama Malala. Malala ini pada saat dia berumur 16 tahun, dia menganjurkan pendidikan buat anak-anak di Pakistan. Ya, kalau di Indonesia mungkin mirip seperti ibu kita Kartini ya. Nah, ini versi Pakistan. Dia sangat menjunjung tinggi supaya anak-anak perempuan juga dapat pendidikan. Nah, usahanya itu mendapatkan reaksi yang buruk ya dari orang-orang, karena mereka malah melakukan upaya pembunuhan kepada Malala. Padahal dia mau melakukan yang baik, tapi malah diperlakukan dengan buruk. Jadi dia ditembak di bagian kepala dan tengkuknya oleh beberapa orang yang bersenjata. Kemudian dia dibawa ke rumah sakit di Inggris dan selamat. Dan ketika ada pertemuan internasional, dia sampaikan bahwa saya tidak takut meskipun orang-orang itu akan membunuh keluarga saya. Ya, kita harus bersatu bersama-sama untuk membela hak asasi perempuan ya, khususnya supaya mereka mendapatkan pendidikan. Ada sekitar 1.000 orang yang hadir, dan tentunya itu punya pengaruh yang besar buat perempuan-perempuan yang ada di Pakistan. Itu yang pertama ya. Jadi pembaharuan yang dilakukan adalah perempuan yang biasanya nggak dapat pendidikan, dia perjuangkan supaya mendapatkan pendidikan. Yang kedua adalah Sungai Citarum. Jadi kalau kalian pernah pergi ke Bale Endah mungkin ya, di daerah situ pada saat saya masih tinggal di sekitar Ciparai, sering lewat Sungai Citarum, dan harus lewat Sungai Citarum kalau mau ke Cimindi. Jadi tahun 14, 15, 16 gitu, itu kalau musim hujan ya, musim hujan kayak gini nih, biasanya akan banjir. Banjirnya nggak main-main ya. Itu bisa membuat jalanan ya, jalan raya airnya menggenang, dan bisa tempat perahu mengambang ya. Jadi perahu bisa dipakai di situ saking airnya meluap. Jadi orang-orang yang akan menyeberang harus lewat perahu. Dan kalau motor kan nggak mungkin dinaikin ke ini ya, ke perahu ya. Kalaupun dinaikin ya perahu yang agak lebih besar. Mobil nggak bisa. Jadi kadang-kadang akhirnya matilah jalan itu, nggak bisa dilewatin. Tapi lumayan luas lah daerah yang tergenang air. Ya, jadi mereka pakai perahu buat berkendara atau buat buat berkendara lah gitu ya. Terus daerah itu juga saya lihat orang tetap tinggal di situ.
orang tetap tinggal di situ, banyak rumah di situ, dan ya kurang tahu kenapa mereka tetap bertahan di situ ya. Sehingga kalau ada orang-orang yang lewat, ketika air udah mulai sedikit, ya, mereka akan ya minta bantuan gitu, minta sumbangan. Di dalam kasus ini, tentu saja masalah terbesarnya adalah sampah. Ya, bukan sungainya yang masalah kan. Sungai itu ya akan diam ya, tapi manusia yang buang sampah inilah yang jadi masalah. Kita yang buang sampah inilah yang jadi masalah. Sehingga ada orang-orang yang punya pemikiran bagaimana mengedukasi masyarakat di sekitar situ, ya seenggaknya orang-orang yang di situ dulu lah, supaya tidak membuang sampah sembarangan dan mengetahui apa sih gunanya kita mengatur sampah gitu kan. Jadi yang pertama dibuat adalah bank sampah. Yang menariknya adalah tempat itu, bank sampah itu seperti minimarket. Jadi kalau mereka punya sampah plastik gitu ya, plastik, botol plastik, ya yang masih bisa diolah lagi, maka mereka bawa dalam bentuk sudah dikarungin, bawa ke situ, nanti di kilo, ditukar dengan sembako. Bisa minyak, bisa beras ya, bisa telur gitu. Ya tergantung lah nilainya si sampah ini. Tapi dikasih nilai yang lumayan mahal. Jadi menghargai banget lah bank sampah ini ya. Jadi orang-orang di sekitar situ kalau mereka punya sampah akan datang tukar dengan sembako ya, atau kebutuhan-kebutuhan seperti sampo dan lain-lainnya ya, sehingga lumayan berkurang. Lalu selain daripada bank sampah itu juga mulai ditanamin pohon. Memang nggak akan langsung surut atau nggak langsung beres masalah kebanjiran di situ, tapi seenggaknya pelan-pelan dengan pohon yang ada maka bisa menahan air itu ya, bisa menahan air itu. Selain itu juga ada taman ya, taman yang dibuat di pinggir Sungai Citarum, di pinggir jembatan itu, supaya mereka melihat bahwa alam yang bagus itu enak loh buat jadi rekreasi. Tapi kalau keadaan banjir nggak enak ya. Jadi sekitar setahun ini atau 2 tahun ini mulai berkurang lah kebanjiran itu. Kalaupun ada banjir, ya paling hanya sesekali, nggak terus-terusan ya. Dan itu pun nggak sampai harus pakai perahu supaya bisa berlalu lalang ya. Mereka bisa jalan kaki, bisa naik motor, ya udah bisa lewat lah ya. Dulu sempat saya dengan keluarga saya pulang dari Lampung naik mobil lewat situ, ya harus lewat situ, mau lewat mana lagi nggak bisa. Karena banjir, terpaksa lah kami malam itu ya, karena kami daerah itu malam, jadi kami menginap lah dalam mobil karena terlalu banjir. Takutnya mobil itu jadinya rusak, mati gara-gara airnya masuk ke knalpot ya. Memang sempat juga jadi mogok ya. Artinya ada sesuatu yang dilakukan ya, dari cerita ini ada sesuatu yang mau dilakukan supaya orang-orang teredukasi supaya tidak membuang sampah sembarangan ya. Karena masalah terbesarnya adalah manusia lah yang membuat kebanjiran itu, sehingga harus diedukasi orang-orang itu ya. Dan lumayan berhasil, dan kita berharap supaya Sungai Citarum ya, yang dulu kan bisa dipakai buat air semua masyarakat, tapi sekarang kotor jadi nggak bisa ya. Kita berdoa supaya bisa dipakai seperti dulu lagi ya. Nah, dalam Alkitab ada 2 hal yang perlu kita pelajari. Yang pertama, dalam Matius 5 ayat 13, tolong dicatat. Matius 5 ayat 13, saya baca.
kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ya, sebagai orang-orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, maka kita harus menjadi garam yang mengasinkan daerah sekitar kita. Ya, mengasinkan ini punya guna banyak sekali ya. Garam ini bisa mengawetkan, bisa mengenakan makanan. Ya, seperti itulah keadaan kita seharusnya sebagai seorang Kristen. Kita mengenakan lingkungan kita mengawetkan supaya lebih baik lagi, supaya tahan lama gitu. Sehingga ketika kita ada di masyarakat, kita punya guna, ya, kita punya arti, kita punya fungsi supaya mereka semua mendapatkan berkat dari kita. Nah, itulah fungsinya sebagai seorang remaja Kristen. Lalu ayat berikutnya adalah Nehemia 2 ayat 1 sampai 20. Ya, Nehemia 2 ayat 1 sampai 20. Jadi ceritanya ini kan ayatnya panjang ya. Kalian tolong baca di rumah, cerita tentang Nehemia. Nehemia ini adalah seorang buangan yang tinggal di Persia saat itu, dan tentunya orang-orang buangan, karena dia tinggal di tempat lain, di tempat yang bukan kampung halamannya, dia pasti akan rindu dengan kampung halamannya. Kalian dari kelas 10 mungkin ada beberapa yang punya latar belakang bukan orang Bandung ya. Ada orang Sumatera, orang Jakarta, atau dimanapun lah ya. Tapi pasti ada kerinduan. Meskipun kita udah tinggal di Bandung, kita punya kerinduan kepada kampung halaman kita. Seperti itulah yang dialami oleh Nehemia. Dia rindu kepada kampung halamannya. Dan kampung halamannya saat itu dalam keadaan yang hancur, kacau balau. Dengan kebaikannya, ya, menjadi seorang yang menjadi garam buat orang-orang di sekitarnya. Saat itu Raja Artasastra tersentuh hatinya karena melihat Nehemia yang bersedih untuk kampung halamannya. Jadi dia menyuruh Nehemia supaya dia perbaikilah kampung halamannya itu. Ya, jadi dia bisa pulang untuk perbaiki kampung halamannya. Tantangannya memang berat, tapi dia bisa perbaiki lagi kampung halamannya. Nah, sekarang kita sebagai remaja Kristen, khususnya kelas 10, apa sih pelopor pembaruan yang bisa kita lakukan? Ya, mungkin kita nggak bisa lakukan seperti yang dialami oleh Nehemia sekarang ini. Tapi yang paling sederhana adalah ketika piket ya. Teman-teman kita pada nggak piket. Ya, kelas kita berantakan. Maka sebagai seorang remaja Kristen yang baik, apapun yang terjadi kita akan tetap urus kelas kita. Urus kelas kita, sama seperti Nehemia yang mau urus lagi kampung halamannya, rumahnya yang dia cintai, ya. Atau kalian dengan rumah kalian sendiri. Kalau mungkin adik atau kakak kalian nggak bisa bereskan, ya kalian punya pembaruan. Atau banyak hal-hal lain sebenarnya yang bisa dilakukan. Teman-teman bukan orang yang suka atur sampahnya, kalian ingatkan baik-baik. Jangan buang sampah sembarangan, gitu ya. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan untuk melakukan pembaruan yang baik. Apalagi sebagai seorang remaja Kristen yang seharusnya menjadi garam dunia. Ya, itulah pelajaran kita hari ini. Intinya adalah bahwa kita harus punya pengaruh untuk memperbarui yang buruk menjadi sesuatu yang lebih baik. Tolong dicatat tokoh-tokoh tadi, contoh-contoh tadi, ayat-ayatnya, dan kirimkan ke Google Classroom. Kita akan tutup kelas ini dengan berdoa. Bapa kami di surga, Tuhan kami yang baik, terpujilah Tuhan karena Engkau begitu baik kepada kami, menjaga, melindungi kami sampai pada saat ini. Sekarang kami sudah menyelesaikan pelajaran kami, biar kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang mau menjadi pelopor-pelopor pembaruan.
Apabila ada lingkungan kami yang buruk, kami akan perbarui itu supaya menjadi lebih baik. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Kristus, Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik, sampai di sini pelajaran kita. Tuhan Yesus memberkati.